Halo, selamat datang di Kongko Ini TV. I'm United, we're all United. Kembali lagi gue mau update soal transfer Manchester United ya. Nggak banyak berita sih, cuman ya beberapa doang. Dan gue juga pengen ngomongin tentang Frankie De Jong ya, kabar terakhir dan juga Ronaldo. Oke, ngomong itu Brandon Williams, kelihatannya Brighton tertarik untuk membeli Brandon Williams di angka kelihatannya sih di belasan lah, 10 sampai 15-an. Kalau menurut gua sih eh, harga yang fair lah untuk Brandon Williams. Sayang sih, jujurnya gue sayang kalau Brandon Williams pergi. Gue inget banget ya, kayaknya dua tahun lalu, 3 tahun lalu lah sebelum kita beli Alex Telles. Ya, ini Luke Shaw cedera mulu, nggak ada yang gantiin. Brandon Williams ya masih muda, step up gitu loh untuk ngisi posisinya Luke Shaw ya, dan itu ya kita harus hargai gitu loh karena dia sebenarnya kan right back, bener nggak, dipaksa jadi left back ya kan. Kenapa gue bilang dia right back, karena ya dia nggak bisa pakai kaki kiri gitu loh, dia cuma pakai kaki kanan. Jadi kalau dia kaki kanan dia main di kiri, ya artinya dia cuma bisa ya inverted inverted left back gitu harusnya sebenarnya secara teori, benar nggak. Tapi ya gitulah, dia pada saat usia yang masih muda, karena apa namanya, karena keadaan juga dia harus step up gitu loh untuk ngisi posisi Show. Menurut gue sih dia nggak ya, emang belum ready waktu itu, dan apa namanya, emang belum siap sih waktu itu. Tapi tetap gitu loh, gue melihat dia tuh orangnya cukup cukup oke sebenarnya, cukup oke ya. Tapi sayang aja lah ya, gimana pun juga ya kita ya nggak mungkin lah kita ada di kanan cukup banyak gitu. Ada Dalot, ada Wan-Bissaka, Brandon Williams lagi, belum lagi satu lagi siapa tuh yang dari akademi, Ethan Laird. Jadi ada empat sebenarnya ya kan, dua akademi, dua senior. Yang nggak tahu Wan-Bissaka jadi dibeli Crystal Palace atau enggak. Tapi intinya ya kalau Brandon Williams harus dijual ya kita harus jual gitu aja sih, jangan nunggu-nunggu ya. Kelihatannya juga nggak ada rencana Ten Hag juga ya untuk make Brandon Williams itu untuk kedepannya. Jadi menurut gua sih lebih baik dijual aja, walaupun menurut gua sih cukup sayang lah sama prospek yang satu ini ya. Em, Nextnya gue pengen ngomongin ini Benjamin Sesko ya. Jadi ini yang dikatain, yang dibilang apa, ini the next Haaland. Gue sih bingung deh, ini the next Haaland dari mana ini orang, benar gak? Mungkin dia orangnya gede tinggi ya. Gue nggak jujur, gue nggak nonton liga liga Jerman ya. Mungkin orang bisa kasih tahu lah gimana sih. Dia Salzburg ya, Salzburg Jerman atau Austria ya, gue lupa deh. Yang pasti apa, gue nggak tahu dia mainnya seperti apa, gue nggak tahu dia sebagus apa. Tapi kalau lihat dari statistik sih ya, ya golnya sih biasa aja ya, nggak banyak-banyak amat gitu loh. Em, dan yang permasalahan gua dari rumor ini ya, seandainya ini benar, ini masih dipantau ya, belum 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 benar-benar targetin banget. Seandainya benar, harganya itu gila loh, 50 juta euro untuk ini orang. Menurut gua sih nggak worth it banget ya. Kalau lu nggak mau bayar 85 juta untuk Darwin Nunes, lu keluarin 50 juta untuk ini orang, menurut gua sih nggak banget ya. Em, Sekali lagi gue ngomong begini cuma berdasarkan statistik, gue nggak tahu dia mainnya gimana, tapi ya secara teori lah lu bisa bandingin lah gitu loh, benar nggak. Nah, hot hot player sama yang kayak begini gitu kan ya, bayarnya mahal begitu, gue sih nggak setuju jujur. Kalau gue bilang sih ini orang kalau di angka ya paling 15 sampai 20-an lah kali ya, 20 15 sampai 25 mungkin masih oke ya sebenarnya, benar nggak. Tapi kalau kalau sampai 50 sih wah, menurut gua sih ini bego banget ya kalau sampai dibeli di angka 50-an ya. Bego banget ya, nggak worth it banget ya. Sekali lagi, perbandingan gua sama Darwin Nunes, 85 ya kan, Darwin Nunes, Haaland aja cuma berapa, ini orang bisa 50 gitu kan. Menurut gua sih ini karena rumornya MU aja mau beli makanya harganya 50. Sebenarnya gua bilang sih 20-an lah, 25 juga itu harusnya mau lah dijual gitu buat ini bocah gitu loh, benar nggak? Ya, gua ini masih rumor awal banget ya. Kalau kita perlu striker, kita perlu banget. Jujur aja nggak bisa ngandelin Ronaldo doang kalau seandainya dia stay, ataupun Martial nggak bisa sama sekali. Kita perlu backup satu lagi ya. Itu penting banget ya squad depth-nya, karena nggak tahu dengan jadwal padat bisa aja cedera. Apalagi Ronaldo makin tua ya kan, dan Martial ya Martial sih kalau masalah cedera sih seharusnya sih rada jarang ya, jujur aja sih. Tapi tetap aja lah, kita perlu backup lagi gitu loh. Ya, jadi untuk dia harga segini ya, menurut gua sih enggak banget ya. Sebastian, siapa namanya, gue lupa lagi. Oke, nextnya kita mau ngomongin soal De Jong. Jadi De Jong ini dengan ya em, pas di Mas Hafi ya dijadiin center back, benar nggak jadi center back.
Wah, gue sih jujur nggak kaget banget lah dia jadi center back. Setahu gue di Ajax sih gue dia pernah pakai jadi center back ya sebelum dia jadi DM. Cuman saganya De Jong ini ya satu gue tetap bilang ini karena nggak kompetennya si ya manajemen kita ya terlalu lama negonya jujur aja ya lu bisa bayangin dari ya lu bisa cek lah di video gue di bulan Juni ya yang pertama kali dia Manchester United ngebid De Jong buat yang k 60 plus 20 nggak salah waktu itu gue bilang ini lawak banget ini beat pertama ya kan biasalah gitu terus bahasa Inggrisnya langsung wah langsung panas gitu kan masuk akal bla 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 gue bilang waktu itu juga gitu loh ah ini kalau paling banter deal juga 75 plus 10 baru masuk akal itu gue ngomong tuh ya lu bilang kalian bisa cek deh ya kan dan ternyata gue bener ya kan dealnya di 75 plus 10 ya kan bisa bayangin di bulan Juli baru deal begitu gue sebagai fans nggak ngerti apa-apa aja bisa prediksiin 75 plus 10 gitu di bulan Juni. Ya, ini bukti lah kalau kalau ya namanya manajemen Manchester United itu nggak kompeten sama sekali ya, sama sekali nggak kompeten. Tapi jujur sekarang ini kondisinya tricky banget untuk De Jong, apalagi karena ya De Jongnya sendiri ini kayaknya nggak jelas gitu loh mau apa benar nggak ya. Jadi kalau orang nanya ke gua gitu kayak De Jong kalau seandainya nggak deal itu salah siapa atau gimana gitu kan ya. Jujur em, mau salahin manajemen juga nggak bisa karena gimana pun juga De Jongnya nggak jelas. Tapi kalau kita nggak bisa dapetin De Jong, ini menurut gue sih manajemen bakal ngecewain Ten Hag banget. Ya, karena sampai detik ini Ten Hag tetap pengen De Jong sebagai statement signing. Ya, jadi harusnya bagaimanapun juga ini harus bisa di deal sama manajemen Manchester United. Terlepas dari kondisinya De Jong seperti itu. Ini penting banget. Ya kalau kita apapun alasannya nih nggak berhasil ngesign De Jong, menurut gue itu sebuah kegagalan di pihak manajemen Manchester United. Ya, karena gimana pun juga sekali lagi gitu loh. Ya, sampai detik ini Ten Hag masih nggak, ya masih tetap mau De Jong, ya kan. Walaupun secara logikanya nggak, bukan salah manajemen gitu kan, sana kita nggak bisa sign De Jong dengan dia yang masih kepala batu. Tapi gimana pun juga tugasnya ya, director of football ya, dia mendatangkan pemain yang ya yang sesuai dan juga diminta oleh manajer gitu loh. Kalau dia nggak berhasil, apapun alasannya berarti ya ya gagal gitu kan benar nggak. Tapi ya gitulah. Cuman gue nggak bakal terlalu gimana banget ya kalau misalnya deal De Jong nggak terjadi ya. Maksudnya gue nggak bakal ya wah nih bego Richard Arnold atau siapa gue nggak bakal ngomong begitu karena gimana pun juga De Jongnya sendiri nggak jelas banget nih orang nggak jelas banget serius ya. Oke, nah katanya kan masih ada utang gaji Barcelona ke dia ya kan makanya dia nggak mau keluar dulu. Which is nggak masuk akal jujur ya kalau alasan seperti itu ya karena kalau lu ngutang gaji yang itu gaji loh bener nggak? Ini gaji kita ngomong ya kan kalau lu ngutang gaji ke De Jong gitu kan nggak dibayar walaupun De Jong pindah ke Manchester United dia bisa ya tuntut bener nggak ya mana gaji gua ya karena kan De Jong kan ibaratnya kan pekerja juga di Spanyol ya bukannya dia ya imigran gelap gitu loh yang main bola di sana tapi kan dia pekerja juga jadi seandainya nggak dibayar pun gue nggak melihat itu alasan gitu loh buat dia nggak mau pindah dulu nggak mau langsung deal ya masih tetap mau stay Barca karena ya sekali lagi kalau seandainya dia pindah pun dia masih bisa nuntut mana gaji gua bayar dong benar nggak bukan berarti dia stay di Barca dia bakal dibayar atau gimana nggak dibayar gitu kan atau dia pindah dia bakal nggak dibayar tapi sama aja gitu intinya Barca ngutang sama dia itu secara legal ya jadi gua nggak percaya sih dengan rumor gara-gara gaji tertahan segala macam dia nggak pindah gua nggak percaya ya lu De Jong pindah ke Manchester United pun itu tetap haknya De Jong untuk dapetin gaji yang diutangin sama Barca ya. Cuman gitulah ya, dia berkali-kali ya, walaupun diutangin gitu banyaknya dia masih bilang Barca is the best, Barca is the best. Ya, jadi kalau gue lihat sih ya De Jong udah kasih ultimatum sama Xavi ya, ya lu gaji potong 50% atau nggak lu out ya kan. Dia dijadiin center back sih menurut gue sih itu nggak problem-problem banget ya sebenarnya karena dia pernah main center back. Cuman ya gitu 50%-nya ini dia mau terima atau enggak. Ya which is nggak fair kalau gue bilang ya. Karena gimana pun juga Barca kan udah restrukturisasi dia punya loan ya jadi 10 tahun. Ya kan yang dia utang 1 billion itu ya utang
$1 billion itu jadi 10 tahun dicicil ibaratnya lah gitu kan. Restrukturisasi hutang, benar nggak? Kenapa dia nggak mau gitu loh? Kenapa dia nggak bisa bayar De Jong? Sementara yang lain udah dibeli-beliin, benar nggak? Pemain kan agresif banget, ya kan Barca. Lewandowski, Frank Kessie, Christensen, ya kan? Siapa lagi tuh? Si eh, Rapinha, ya kan? Nextnya Jules Kounde mau disikat. Kan gila Barca nih. Kan gila. Ya kan? Gue nggak percaya tuh dia nggak bisa bayar gajinya De Jong. Jujur aja gue nggak percaya. Mungkin gue salah ya, tapi gue nggak percaya. Ya setelah restrukturisasi, gue rasa dia masih ada duit untuk bayar full gajinya De Jong gitu loh. Ya kan 50% ini mungkin emang benar-benar usahanya Barca untuk ngusir De Jong gitu aja sih. Ya. Terlepas dari itu ya De Jong harus bikin keputusan dia mau terima 50% atau enggak. Cuman gue sih berharap kalau seandainya dia bener gitu ya, pindah, oke dia nggak mau terima 50%, dia mau pindah ke Manchester United misalnya, gue sih berharap dia tetap profesional ya. Jadi jangan jangan sampai ya gitu lah, gue ngeri aja gitu, jangan-jangan nih bau-bau apa ya, ibaratnya bau-bau bukan Sanchez kali ya, siapa ya? Mungkin ya, tapi bukan Sanchez lah. Intinya gue takutnya oke dia pindah ke Manchester United karena sedikit karena uang, faktor uang gitu kan ya, gaji dia tetap lebih ya tetap sama atau lebih besar. Tapi hatinya nggak di Manchester United. Ini yang gue rada ngeri gitu ya. Tapi ya semoga aja enggak ya. Apalagi kan ada Erik ten Hag, jadi semoga aja enggak. Cuma gue ada kekhawatiran sedikit lah di situ. Ya gue ngomong apa adanya gitu ya. Awal-awal gue nggak ada kekhawatiran sama sekali. Gue yakin dia profesional. Tapi semakin lama dia semakin kayak begitu gitu loh. Kelihatannya nggak mau keluar banget dari Barca ya sampai harus di ya potong 50% itu atau nggak keluar. Dia ntar kalau seandainya keluar gitu main di Manchester United, bisa nggak dia ngasih hati dia ke Manchester United? Itu aja dia pertanyaan gue sedikit lah. Ya itu sedikit kekhawatiran gue atas De Jong. Ya cuman gitulah ya. Itu pendapat gue tentang De Jong. Um, Anyway tinggal menurut gue sih bentar lagi harusnya selesai saganya. Ya kalau dia nggak terima berarti dia bakal pindah gitu aja. Dia nggak terima 50% dia bakal pindah ke Manchester United. Ya kan, ya itu aja sih sebenarnya ya. Oke, ngomongin soal De Jong udah beres. Sekarang kita ngomongin soal Ronaldo ya. Jadi Ronaldo sampai detik ini masih nggak jelas ya. Masih belum masuk latihan juga. Ya, walaupun dia latihan di rumah atau di mana lah, bener nggak? Sorry. Walaupun gua nggak tahu dia latihan di mana, tapi ya karena masalah keluarga dia nggak bisa join preseason Manchester United. Ya, jujur gua awal-awal gua nggak mau ngejudge dia, tapi sampai detik ini gua lihat kayaknya emang intensinya cuma satu, nunggu Jorge Mendes, ya nunggu hasil kerjanya Jorge Mendes untuk cari dia klub gitu loh ya, kemanapun juga. Ya jelas dia udah ada klub dari luar dari Eropa ya, kayak ya Liga Qatar kali atau Liga Amerika atau apa pengen beli pengen pengen servisnya dia. Cuman dia masih mau di Eropa ya, dan jujur gue sampai detik ini eh ya detik inilah sekarang ini gue percaya kalau dia cuman alasan gitu loh ibaratnya masalah keluarganya ya. Mungkin gue salah, semoga gue salah gitu. Siapa tahu aja tiba-tiba dia ngepost Instagram, oh ya ini ada ini nih, ya itu ya udah oke gitu. Tapi pada detik ini, setahu gue sih dia belum ngomong apa-apa ya masalah keluarga apa. Jadi gue sekarang ini gue melihat Ronaldo cuma ngulur waktu doang gitu loh untuk Jorge Mendes bekerja. Ya kan, ada nggak klub yang mau sama dia? Terakhir Atletico Madrid kabarin mau. Gue yakin banget, gue nggak I don't think Cristiano mau pindah ke Atletico Madrid. Ya mendingan dia comeback ke Real Madrid timbang dia masuk Atletico Madrid. Gak masuk akal sama sekali kalau sampai dia masuk Atletico Madrid. Bisa menang apa cuma Atletico Madrid? Ya Champions League Atletico Madrid. Aduh, nggak bakalan deh kalau gue bilang. Ya, menang apa gitu Liga? Ya udah satu dalam 10 tahun gitu kan. Baru kemarin udah juara. Ya kan, nggak asli gue sih nggak melihat dia pindah ke Atletico Madrid ya. Sorry aja nih buat fans Atletico kalau ada. Gue nggak melihat dia pindah ke Atletico ya. Tapi ya kita nggak pernah tahu lah yang namanya transfer ya. Bahkan setelah Lewandowski keluar dari Munchen, mungkin aja dia bakal pindah ke Munchen. Mungkin aja ya kita nggak pernah tahu. Last minute itu kan ya. Katanya sih dia pengen dia nggak masalah bahwa potong gaji segala macam. Kita nggak pernah tahu lah. Tapi sekarang ini gue lihat ya Ronaldo udah
ngulur waktu lah ibaratnya sih kalau gue lihat ya, pendapat gue. Em, ya untuk ngeliat Jorge Mendes gimana gitu. Seandainya dia nggak dapet tim, ya kan, em, dia stay di Manchester United, ya menurut gua sih sekarang-sekarang ini dia nggak, menurut gua dia nggak boleh langsung masuk first team, ya kan. Ya gimana pun juga Erik ten Hag harus fair, ya kan. Garnacho aja setelah 10 menit aja langsung di drop dari 2 pertandingan pramusim, bener gak? Ronaldo nggak ikut pramusim, menurut gua sih itu harus diinin juga, nggak bisa dikasih treatment spesial. Walaupun ya gimana pun juga dia legend, tetap aja ya dia nggak lebih besar dari klub Manchester United gitu. Jadi kalau seandainya dia tiba-tiba nggak ada yang mau beli dia gitu kan, nggak bisa pindah, tetap stay. Menurut gue sih dia ya minimal di berapa, ya di bulan pertama Premier League atau apalah gitu ya, itu minimal dia nggak bisa langsung masuk gitu sebagai first team. Ya itu yang harus Martial main dulu. Menurut gue sih seperti itu ya. Kita lihatlah ya kan. Cuman pertanyaannya cuma satu nih. Martial ya, kita tahu penyakit Martial cuma satu. Kalau dia ada kompetisi biasanya dia ngambek, biasanya jadi jelek. Ya, kayak sebelum Cavani datang, ya kan dia gacor tuh lumayan tuh kan sama Rashford sama Greenwood. Cavani datang, dianya melempem. Ya kan, ada Ronaldo ya udah dia malah loan kemana gitu kan ke Sevilla terakhir kan. Jadi pramusim nggak ada Ronaldo, nggak ada Cavani, ya lumayan gitu kan ya kan. Kalau ada Ronaldo nanti pasti musim gue nggak tahu deh dia bakal gimana deh awal musim ya. Apakah masih bisa gacor atau dia ini lagi ngambek lagi gitu kan ya. Kita lihatlah yang namanya Bang Rizal ya, Mas Rizal ya. Ini itu doang bisa update ya, nggak banyak berita updatean banget. Cuman ya gue pengen kasih pendapat gue doang ya tentang em, Ronaldo sama De Jong ya, kondisi terakhir. Ya, gimana menurut kalian soal De Jong gitu kan ya? Bakal pindah nggak ke Manchester United? Ada kekhawatiran nggak kalau dia pindah gitu ya? Kekhawatirannya kayak gue ngomong. Dan Ronaldo, ya gue sih pengen Ronaldo stay lah. Ya, gue nggak bisa ngomong. Gue nggak bakal ngomong gue pengen Ronaldo out. Ya terlepas dia ngulur-ngulur waktu seperti ini, gue pengen dia stay. Ya karena gimana pun juga kalau dia sampai dia out ya, ini ini transfer kita sih jelek banget loh beneran loh ya. Transfer kan bukan cuma in, bener, ada outnya juga. Ya kalau pemain terbaik lu yang tahun musim lalu itu keluar ya kan, ya itu berarti transfer lu jelek gitu loh musim ini. Ya kan transfer lu tuh nggak bagus gitu aja sih. Ya gue pengen dia stay lagi manapun juga. Ya, tapi tetap harus ada disiplinnya Ten Hag. Yang dia nggak bisa dijadikan special case gitu atau apalah. Kecuali dia bisa jelasin lah masalah keluarganya apa gitu, bener nggak? Ya, oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.